uang dari donatur buat keuntungan kepentingan pribadi elu dengan jumlah yang sedemikian besarnya, mendekati 100 juta uang donatur lo ya, dan tidak. Hola netizen yang tercinta, kasus perseteruan Agus dengan Pratiwi Novianti semakin panas. Terbaru, Agus menuduh Pratiwi Novianti memang sengaja ingin menguasai uang donasi 1,3 miliar rupiah tersebut. Agus mengaku beruntung belum menggunakan uang itu untuk membeli mobil hingga kos-kosan. Bila itu terjadi, Pratiwi Novianti pasti akan membuat status yang menyudutkan dirinya dan keluarga. Agus mengatakan saat ini saja urusan tempat tinggal belum jelas, sebab hingga kini dirinya masih tinggal di rumah Wawa. Agus menganggap uang donasi yang diberikan kepada Wawa dianggap sebagai ganti rugi selama dirinya tinggal di rumah Wawa. Padahal Agus sendiri baru tinggal di sana selama 2 bulan. Sedangkan uang yang diduga diberikan kepada Wawa untuk membayar utang sebesar 95 juta rupiah. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang segitu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan. Kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sangkinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu. Kitanya apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil tuh guys, gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat, untung aja nggak dibeliin mobil pun sama Agus. Pas sempat dibeli kan bahaya juga kan guys, gitu kan. Tapi Mas Agus menyangka nggak kalau uang donasi yang didapat sampai sebesar itu? Kaget sih, orang nggak pernah lihat uang segitu ya kan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udahlah ya, kalau lihat si Agus ini bawaannya kadang emosi kita ya. Gini orang nih kayaknya apa gitu, kayak dari awal kita prihatin ke sini kayak masa bodoh gitu ya. Dia ini pinter banget mulutnya, kayak memutar balikan omongan. Kayaknya bener deh ya, tindakan pelaku yang nyiram air keras ke dia itu kayaknya udah bener deh kayaknya ya. Emosi kita posisinya, kita udah mulai kasihan di awal-awal. Ini aduh nggak tahu lagi deh Gus, terserah lo ngomong apapun, terserah lo sekarang. Mas Agus dan Mas Agus lagi. Aku bingung nih, karena sering ketika ada video-video tentang Mas Agus, itu pada komen banyak Agus nih jago drama atau gimana. Tapi memang aku jadi serius bertanya sama kalian, ini sebenarnya real atau memang sebenarnya drama? Kenapa? Karena ketika dia memamerkan atau menunjukkan dia sudah mulai bisa melihat, gestur tubuh Agus bergerak, menunjukkan dia happy gitu kan. Tapi ketika sudah di rumah sakit, menunjukkan seperti orang yang tidak berdaya. Pertanyaan aku, apakah memang Agus ini betul-betul seperti itu apa adanya, atau ini hanya drama untuk mencari simpati? Aku tidak tahu ya gitu. Mungkin ada pengamat psikolog atau apapun itu yang bisa memberi pandangan. Coba ya di tag atau di komen. Menurut lu wajar karena Agus tinggal di rumah Wawa? Dalam hal menolong orang, lu pikir wajar? Terus lu ditransfer uang dari donatur buat keuntungan kepentingan pribadi lu dengan jumlah yang sedemikian besarnya, mendekati 100 juta uang donatur lo ya, dan tidak mendahulukan pengobatan Wawa. Lu nggak usah ngawur cari pembenaran lu. Lu kalau emang nggak punya uang, nggak usah lu kredit buat rumah. Iya dong. Terus sekarang lu sosokan mau ngerawat orang yang notabene lagi luka parah ya, lu bawa ke rumah lu. Udah gitu sekarang nih kita bisa mikir ya, sama-sama mikir ya. Wahai pengacara, gue gak tahu nama lu siapa, kok bisa sampai masalah pribadi soal rumah lu omongin ke orang yang lagi luka parah? Ajaib nggak?
Sorry ya, gue pakai logika gue juga. Bu, tahan dulu ya. Bantu keluarga itu uang donatur, Bu, bukan uang Agus pribadi. Kalau uang Agus pribadi terserah mau dikasih ke siapa aja suka-suka dia. Ya, tapi ini uang donatur dipakai buat transferan sana sini. Agus, gara-gara lu ya sekarang masalah ini udah kemana-mana ya. Nah, lihat tuh pengacara lu tuh nantangin Bang Densu ya. Tapi yang anehnya didatangin sama Bang Densu keok dengan banyak alasan, karena bisa lebih tenang, karena setelah sholat lebih tenang menghadapi Densu. Lah dia lupa dengan kata-kata dia yang dia ngata-ngatain Bang Densu, dia menghajar Bang Densu. Dia marah karena Bang Densu tuh ngebela Mbak Novi gitu loh. Padahal Mbak Novi itu salah apa sih? Udah ngebantuin Agus viral saat ini. Karena Mbak Novi, karena Bang Densu lah orang bisa kenal Agus. Lu Agus ya memang keterlaluan banget sih ya. Kita tuh orang Aceh tuh malu dibuat dengan gaya tingkah kayak lu. Dan sekarang orang Aceh tuh jadi bulan-bulanan. Oh gini loh sifat orang Aceh yang asli gitu. Please deh ya. Ini kalau bahasa Aceh dalam istilah ya, Mise Aceh pi tulung ya. Acehnya nah itu punya manusia kayak tulongji karena GK ya istilah bahasa Aceh. Entahlah, nggak tahu, cukup malu ya. Itu pun satu pengacara tuh langsung pansos saya ya. Sedangkan pengacara sebelumnya dari si Agus juga udah mengundurkan diri. Salah Mbak Novi itu di mana sih? Salahnya di mana dia? Yang herannya juga, aduh, acara-acara TV pakai ngundang segala dia, pakai diundang podcast segala. Itu kan mengundang yang si Agus tuh banyak uangnya kan. Jadi dia bisa bayar pengacara, coba dia nggak ada uangnya. Mungkin nggak akan mau itu pengacaranya mendampingin dia sampai ngebela gitu, ngenantangin Bang Densu. Padahal Bang Densu niatnya tuh baik, penengah. Kok bisa-bisanya ditantangin kayak gitu? Heran deh. Buat apa? Uang udah nggak perlu aku. Yang aku perlukan harga diri. Tuh kan, sekarang blunder kan? Rasain lo. Sekarang sudah ditolak BPJS. Kemarin sok-sokan nggak butuh duit. Katanya duit nggak penting. Aduh, kamu sih nurutin hawa nafsu kamu nurutin Wawa, kamu nurutin pengacara-pengacaramu itu. Sekarang yang menderita siapa? Sekarang yang sengsara siapa? Tapi kamu masih ada kesempatan kok. Novi bilang, duit dikip di yayasan bukan buat yayasan Novi, bukan buat Novi, tapi memang mau balik ke tujuan awal. Tujuan awal itu buat pengobatan mata kamu. Tapi sekarang kok seolah-olah kita semua di seluruh Indonesia bahkan dunia, kamu prank. Ternyata kamu nggak buta ya. Ternyata kamu sudah bisa melihat. Ya alhamdulillah, syukur kalau sudah bisa melihat. Jadi udah nggak perlu lagi dong duitnya 1,5 M loh. Itu bisa duitnya dipakai buat kebutuhan lain. Kan Teh Novi masih punya ODGJ, orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Contohnya Bang Faisal itu, yang dia bilang cuman minta doa. Dia nggak butuh duit, dia nggak perlu bayar cicilan, dia nggak butuh buat shopping, dia nggak butuh HP baru, dia nggak butuh kayak apa itu yang sudah belanja online itu. Bang Faisal nggak butuh. Kayaknya lebih baik duitnya dikasih ke Bang Faisal aja deh. Jadi sekarang kamu minta aja sama pengacara kamu, pengacara yang membela kamu, yang kemarin digeruduk sama Bang Densu. Kasian. Makanya jangan nurutin hawa nafsu. Kalau udah buta, kamu tuh mesti tahu diri lah gitu, dan tahu cara berterima kasih. Itu kembali lagi kayak air susu dibalas air tuba. Itu udah zaman kapan? Suatu saat kamu udah ditinggalkan sama pengacaramu, ngapain coba? Nyengir, nggak ada yang ngebantu lagi. Orang mau membantu kamu udah mikir 2 kali lagi. Gitu aja. Salam sehat, dadah.